Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para mahasiswa pada mata kuliah komunikasi bisnis. Kali ini kita akan membahas pada pertemuan yang keempat mengenai komunikasi bisnis lintas budaya. Bagaimana komunikasi bisnis lintas budaya, apa saja di dalamnya? Mari kita simak bersama-sama pada pembahasan pertemuan mata kuliah komunikasi bisnis pada kali ini. Oke. Nah, yang pertama kita perlu memahami tentang konsep-konsep dasar daripada budaya. Budaya berasal dari bahasa Sanskerta, ya, secara harfiah ataupun secara pembedahan kata berasal dari bahasa Sanskerta yakni budayah, yang mana itu merupakan bentuk jamak dari kata budi yang berarti akal, ya. Sehingga diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Nah, di lain sisi ada sebuah statement daripada Profesor Kuncharaningrat di tahun 1963 dalam bukunya Kuncharaningrat dan Antropologi Indonesia. Nah, jadi Profesor Kuncharaningrat ini adalah seorang tokoh, ya, pakar ahli di bidang antropologi, yang menjelaskan budaya adalah seluruh sistem gagasan dan rasa, tindakan serta karya yang dihasilkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya kita coba lihat pengertian dari tokoh di luar negeri, ya, di luar Indonesia. Ada dari Lehman, Himstred, dan Batty yang mengartikan budaya sebagai sekumpulan pengalaman hidup, ya, atau experience yang ada dalam masyarakat yang memiliki temuan yang sangat banyak, ya, dan juga variatif. Artinya ditemukan dalam jumlah yang banyak dan variatif dari pengalaman-pengalaman hidup itu. Termasuk di dalamnya bagaimana perilaku dan keyakinan atau kepercayaan masyarakat itu sendiri. Nah, dari konsep, ya, budaya ini kita bisa memahami bahwa di dalam mempelajari budaya itu sangat kompleks, ya. Ada kepercayaan, ada perilaku, ada keyakinan, yang mana perilaku antara satu manusia dengan manusia yang lainnya berbeda. Antar budaya satu wilayah akan berbeda dengan budaya dari wilayah yang lainnya. Nah, sehingga perlu pemahaman, perlu empati di dalam menyadari dan memahami untuk mengerti konsep-konsep dasar, terutama pada konteks budaya. Oke, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya kita perlu memahami yakni wujud daripada budaya itu sendiri, ya. Yang pertama, bentuknya adalah nilai, gagasan, norma, dan juga peraturan. Nah, di dalam bentuk ini terkandung sifat yakni abstrak. Nah, abstrak berbeda dengan yang namanya dinamis, ya. Artinya berlawanan dengan kata dinamis, yang memiliki arti bahwa abstrak itu permanen, ya, bahwa abstrak itu kaku dan sebagainya. Nah, kemudian memiliki fungsi yakni mengatur, mengendalikan perbuatan manusia. Nah, kembali kepada sifat itu tadi, bahwa nilai-nilai, norma maupun peraturan itu bersifat abstrak, ya, tertulis, kaku, dan mengikat, yang tujuannya atau fungsinya untuk mengatur serta mengendalikan perbuatan manusia supaya tidak melampaui batas, ya, supaya tidak terjerumus kepada sesuatu hal yang merusak, sehingga perlu adanya norma-norma dan juga peraturan. Bentuk yang kedua, wujud dari budaya adalah berbentuk sistem sosial, yaitu aktivitas manusia yang saling berinteraksi, berhubungan, mengikuti pola tertentu berdasarkan pada adat istiadat yang berlaku. Kalau tadi berbentuk nilai dan norma, kali ini berbentuk sistem sosial, yang mana terkandung di dalamnya pola-pola berdasarkan adat istiadat yang berlaku. Nah, adat istiadat sendiri itu sangatlah beragam, ya, terutama jika berbicara negara kita Indonesia, ya. Telah banyak dari ujung Sabang sampai Merauke adat istiadat
dari tiap-tiap daerah yang bervariatif, yang berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, ini bisa kita katakan sebagai sebuah keunggulan yang dimiliki oleh negara kita, Indonesia. Yang ketiga, bentuk atau wujud daripada budaya adalah berbentuk benda-benda hasil karya manusia. Ini juga kita temukan, yang mana benda-benda hasil karya manusia menunjukkan ciri khas dari sebuah daerah yang memiliki ciri khas tertentu berbeda dengan daerah yang lainnya. Misalkan kerajinan souvenir ya, topi, kemudian selendang, kain dan sebagainya. Nah, ini adalah wujud daripada budaya. Kita lanjutkan. Nah, selanjutnya setelah mengetahui konsep-konsep dasar dari budaya, kita lanjutkan pada tingkatan ya. Yang pertama adalah tingkatan formal. Budaya pada tingkatan ini merupakan tradisi atau kebiasaan yang dilakukan oleh sebuah masyarakat secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya, dan hal tersebut bersifat resmi atau formal. Nah, sebagai contoh, ketika kita berada pada jalan raya dan berkendara, baik itu menggunakan kendaraan motor ataupun roda 4, kita cenderung mengambil jalur sebelah kiri ya, jika kita ingin berkendara secara aman. Nah, bagi kendaraan yang ingin menempuh jalur kanan, maka kendaraan tersebut dipastikan ingin mendahului kendaraan yang ada di sebelah kiri. Nah, inilah bagaimana kebiasaan yang tertuang secara turun-temurun, kemudian bersifat formal ya. Bersifat formal artinya peraturan-peraturan yang tertulis. Nah, selain itu juga misalkan ketika kita bekerja dalam sebuah instansi atau perusahaan di dalam dunia bisnis ya. Ketika mengunjungi sebuah ruangan, utamanya pimpinan atau atasan kita, maka kita akan cenderung untuk mengetuk pintu ya, daripada ruangan atasan kita. Nah, ini merupakan tradisi atau kebiasaan yang biasanya turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya, yang bersifat resmi atau formal ya. Biasanya ini ada informasi ya, himbauan di dalam atau tercantum pada sebuah pintu untuk mengetuk pintu terlebih dahulu sebelum memasuki ruangan. Nah, yang kedua tingkatannya adalah informal ya. Pada tingkatan ini budaya lebih banyak diteruskan oleh suatu masyarakat dari generasi ke generasi berikutnya melalui apa yang mereka lihat, dengar, gunakan dan lakukan tanpa diketahui alasan melakukan budaya tersebut. Nah, biasanya ini terjadi ketika atau lebih banyak kita dapatkan pada salah satu atau beberapa contoh, utamanya pada kehidupan sehari-hari kita ya. Ada salah satu contoh, sekalipun ini contoh yang kurang baik ya, semoga ini bisa menjadi inspirasi dan motivasi untuk berubah lebih baik. Misalkan ada sebuah rapat yang sedianya dilaksanakan atau disepakati jam 10.00 waktu Indonesia bagian barat. Entah karena apa atau suatu keadaan tertentu, ternyata rapat ini digelar terlambat atau mundur dari jadwal yang sudah ditentukan. Akhirnya digelar jadi ke 10.15. Nah, seringkali kebiasaan ini adalah kebiasaan yang kita temui ya. Artinya kita jarang menepati kesepakatan yang sudah kita sepakati bersama. Ini biasanya sering kita lihat dan dengar kebiasaan-kebiasaan ini dan menjadi sebuah budaya yang rata-rata turun-temurun ya, sehingga menjadi sebuah ciri khas dari sebuah kegiatan atau aktivitas keseharian. Nah, yang ketiga adalah tingkatan teknis. Pada tingkatan ini aturan yang mengikat secara formal sudah diterapkan. Selain itu ada penjelasan yang logis terhadap budaya yang digunakan. Nah, contohnya mahasiswa di dalam lingkup kampus maka tidak diperbolehkan menggunakan sandal ya. Lebih-lebih di dalam memasuki kelas perkuliahan. Karena apa? Karena sudah ada peraturan yang jelas ya, penjelasan secara logis yang dituangkan pada kebijakan kampus melalui peraturan
yang sudah ditandatangani oleh pimpinan atau rektorat ya, bahwa menerangkan mahasiswa tidak diperbolehkan menggunakan sandal. Nah, diikuti dengan alasan logis ya, apakah itu untuk menghargai ya daripada dosen maupun guru yang akan memberikan materi seperti itu. Nah, inilah tingkatan budaya. Setelah kita memahami konsep-konsep dasar, kemudian wujud serta tingkatan budaya, kita lanjutkan pada slide berikutnya. Nah, selanjutnya komunikasi lintas budaya ya. Nah, bahwa pada penerapannya sering digunakan untuk menyebut makna pada komunikasi antar budaya ya. Bagaimana KLB, komunikasi lintas budaya atau cross culture, diidentikan dengan komunikasi antar budaya atau interculture yang tanpa dibatasi konteks geografis, ras, dan juga etnik. Komunikasi lintas budaya didefinisikan sebagai analisis perbandingan yang memprioritaskan relativitas kegiatan kebudayaan. Dan jadi komunikasi lintas budaya ini berfokus pada perbandingan yang mengutamakan kegiatan kebudayaan secara rutin ya, relativitas itu rutin ya, atau bisa dikatakan relatif ya, sehari-harinya itu kegiatannya seperti apa. Nah, KLB ini umumnya lebih fokus pada hubungan antar bangsa tanpa harus membentuk kultur baru. Nah, bagaimana dengan pembentukan kultur baru? Maka akan cenderung pada komunikasi antar budaya, KAB. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana perbedaan KLB, KAB, dan sebagainya. Oke. Nah, mengapa kita perlu yang namanya belajar komunikasi lintas budaya ya? Nah, menjawab pertanyaan ini kita perlu mengetahui tujuan dari pembelajaran KLB ini. Yang pertama, untuk mengembangkan kepekaan antar budaya dan kesadaran belajar untuk melihat, menganalisis, dan menyelesaikan masalah dari perspektif perbedaan budaya. Nah, sekali lagi mempelajari budaya itu sangat kompleks ya. Ada banyak perbedaan ya. Kalau kita tidak bisa memaknai dengan benar, maka nanti akan berpotensi muncul konflik-konflik yang tidak kita harapkan, yang seharusnya itu bisa kita minimalisir karena kita tidak mampu memahami, sehingga akan muncul konflik yang tidak kita inginkan. Kemudian untuk menemukan sikap antar budaya yang meliputi sikap toleran, hormat, ingin tahu, dan empati terhadap budaya yang lain. Empati ini sangat penting ya. Bagaimana kita berempati ya sebagai makhluk sosial yang mempunyai hati, terutama kepada sesama, kepada seseorang yang berbeda budaya ya. Kita menghargai apa kepercayaannya, apa yang dilakukannya, tanpa kita ikut campur memperburuk sebuah keadaan. Yang ketiga, memperoleh pengetahuan budaya, baik budaya umum dan budaya tertentu, memberikan perhatian khusus pada unsur-unsur budaya yang tak terlihat, yang seperti bagian tersembunyi dari gunung es ya. Mari kita tengok gambar di atas ini. Nah, kita lihat sebuah gunung es ya. Yang pertama, di atasnya ini adalah kultur permukaan yang menggambarkan seseorang itu, jika secara visual dilihat ya, secara tatap muka, secara mata, kasat mata, hanya sebesar 15% apa yang kita bisa tangkap ya. Dari apa? Dari mode, dari gayanya, dan juga dari makanan atau minuman yang dikonsumsinya. Nah, selebihnya ternyata ada 85% ya, budaya atau kultur yang ada pada luar selain permukaan ya, atau pada kedalaman seseorang tersebut, yang terkandung di dalamnya nilai-nilai, kepercayaan, dan juga sikap. Nah, inilah yang sering luput daripada pemahaman kita ya, atau kita enggan untuk memahami bahwa di balik permukaan itu ternyata sangat kompleks sekali ya. Ada nilai-nilai, ada kepercayaan dan sikap yang merepresentasikan gambaran dari seseorang. Nah, penting kita juga perlu memahami di balik layar kedalaman daripada nilai-nilai seseorang sebelum kita bisa meneruskannya atau menyimpulkan budaya yang hanya sedikit pada 15% di budaya permukaan ini saja. Nah,
Nah, inilah pentingnya mengapa kita mempelajari komunikasi lintas budaya. Oke, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya perbedaan komunikasi lintas budaya, komunikasi antar budaya, komunikasi internasional, dan komunikasi transrasial. Untuk KLB, komunikasi lintas budaya, lebih fokus pada penekanan perbandingan ya, antara peserta komunikasi yang berbeda kebudayaan. Untuk KAB, lebih mendekati objek melalui pendekatan kritik budaya ya. Bagaimana seseorang itu melihat budaya yang baru di depannya, kemudian disikapi dan diberikan beberapa kritikan ya, beberapa masukan ataupun kritikan atas budaya yang telah dilihatnya. Nah, kemudian terjadi pada komunikator dan komunikan ya, artinya satu arah saja. Seseorang yang memberi pesan dengan seseorang yang menerima pesan. Kemudian KI atau komunikasi internasional umumnya melibatkan dua atau lebih negara ya. Jadi konteksnya melewati negara melalui jaringan komunikasi tertentu. Nah, kemudian komunikasi transrasial, komunikasi yang dilakukan antara dua orang yang berbeda etnik atau ras. Nah, inilah perbedaan komunikasi baik KLB, KAB, KI dan juga KT. Oke, selanjutnya pentingnya komunikasi lintas budaya dalam konteks bisnis. Ya. Nah, kembali lagi, komunikasi tidak bisa lepas dari kegiatan kita, terutama dalam konteks dunia bisnis ya. Dikatakan bahwa penelitian hampir 90% kegiatan kita tidak luput daripada yang namanya komunikasi, baik komunikasi secara langsung maupun secara tidak langsung. Nah, disinilah pentingnya kita memahami komunikasi verbal dan komunikasi non verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang disampaikan secara langsung, contohnya melalui tulisan dan juga perbicaraan ya atau lisan. Nah, sehingga penting untuk memahami yang namanya kemampuan memahami bahasa ya dan juga kemampuan mendengarkan. Nah, digambarkan adalah sebagai berikut, bagaimana seseorang itu berbicara ya dan ditangkap atau direspon didengar oleh lawan bicaranya. Nah, kemudian komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang terjadi di luar daripada kegiatan mendengarkan dan berbicara. Kegiatannya apa ya? Jadi bisa dikatakan komunikasi lewat kontak mata, ekspresi wajah, emosi, gerak isyarat, sikap badan dan juga sentuhan. Nah, ini dilambangkan atau digambarkan sebagai bentuk jabat tangan. Ini adalah termasuk komunikasi nonverbal. Nah, sehingga dalam konteks bisnis ini yang paling sering kita hubungkan atau yang paling sering dialami adalah komunikasi nonverbal. Mengapa kita bisa katakan seperti itu ya? Maka kita perlu untuk mempelajari pada slide berikutnya. Yuk kita lihat. Pentingnya komunikasi nonverbal ya. Komunikasi nonverbal sering tidak terencana ya. Ini adalah salah satu sifatnya atau kurang terstruktur ya. Karena apa? Karena komunikasi nonverbal itu spontan biasanya ya. Beda dengan komunikasi verbal. Namun, komunikasi nonverbal memiliki pengaruh yang lebih besar daripada komunikasi verbal. Nah, silakan ini bisa dikaji ya. Kenapa komunikasi nonverbal lebih besar pengaruhnya daripada komunikasi verbal ya? Mengapa? Apa kebaikan atau keunggulan komunikasi nonverbal? Nah, di sini saya kasih gambaran singkat ya, bagaimana simbol pada komunikasi nonverbal itu punya pengaruh lebih besar. Nah, di simbol yang pertama ini ya, bagaimana simbol checklist dipakai secara umum baik antar wilayah, semua kurang lebih sama, sepakat bahwa gambar ini adalah checklist. Begitu juga dengan tanda yang kedua ya, himbauan untuk berhenti, stop. Ya. Memang ini terkandung bahasa Inggris ya, tapi kalau sudah dipahami dengan baik, maka seseorang itu dapat mampu memahami bahwa tanda ini intinya artinya berhenti. Kemudian jabat tangan. Ya, kurang lebih jabat tangan adalah seperti ini. Berlaku secara umum. Kemudian simbol makan, sendok, irisan pisau dan juga garpu, himbauan larangan merokok dan juga informasi toilet.
Nah, dengan hanya mengetahui simbol-simbol ini saja, maka dapat dipastikan kita mampu dengan cepat dan tepat menangkap informasi yang ingin disampaikan, ya. Sehingga kemampuannya memberikan informasi lebih cepat dan tepat jika dibandingkan dengan komunikasi verbal yang butuh pemahaman lebih dalam, baik secara bahasa maupun secara pendengaran. Oke. Kemudian tujuan komunikasi nonverbal, ya, dikatakan oleh John dan juga Bove dalam bukunya Excellence in Business Communication, ada 6 tujuan, ya, perlunya komunikasi nonverbal. Yang pertama adalah untuk memberikan informasi. Kemudian yang kedua, mengatur alur suatu percakapan, mengekspresikan emosi, memberi sifat, melengkapi pesan-pesan verbal, mengendalikan atau mempengaruhi orang lain, mempermudah tugas-tugas khusus. Nah, kita juga sering melihat, ya, bagaimana komunikasi nonverbal itu juga saling memberi peran, ya, kepada komunikasi verbal. Misalkan contoh pembawa acara berita, ya, atau news anchor, ya. Bagaimana selain berbicara, seorang pewarta atau pembaca berita itu juga memberikan gaya bicara tubuhnya, ya, atau gaya bahasa tubuhnya untuk misalkan mengungkapkan, ya, atau untuk memberikan efek berita yang terbaru dengan memberikan ekspresi pada wajahnya, misalkan bahwa menunjukkan berita ini sangat mengejutkan, seperti itu. Nah, kalau untuk mempermudah tugas-tugas khusus, misalkan arahan dari manajer staf senior, ya, staf senior kepada juniornya. Nah, di sini biasanya senior akan memberikan arahan melalui komunikasi nonverbal biasanya, ya, entah itu memberikan gaya tubuh untuk memberikan arahan, untuk menanamkan informasi lebih akurat, seperti itu. Nah, inilah tujuan daripada komunikasi nonverbal. Nah, relevansi komunikasi nonverbal dalam dunia bisnis, ya. Bahwa dalam dunia bisnis, komunikasi nonverbal dapat membantu kredibilitas dan potensi kepemimpinan seseorang. Mari kita lihat, ya. Contohnya, seorang manajer harus tahu bagaimana menyampaikan pesan-pesan bisnis kepada para bawahannya, ya. Nah, jadi manajer harus mampu menguasai, ya, memahami komunikasi, terutama komunikasi nonverbal. Karena apa? Karena kita lihat dengan memahami komunikasi nonverbal, manajer dapat menafsirkan maksud dan sikap para bawahan secara lebih akurat. Sebagai contoh, di dalam menganalisis apakah karyawan itu dalam performa yang bagus, dalam semangat yang baik, maka bisa dilihat dari gerak-geriknya, ya. Apakah dia bergerak dengan lincah, dengan semangat, ataukah dia cenderung lambat dan cenderung malas untuk melakukan aktivitas. Nah, begitu juga di luar itu, ya, misalkan pada kegiatan kerjasama, ya, misalkan ada negosiasi, ya, maka sangat penting memahami lawan bicara, baik dari gaya tubuhnya, ya, maupun informasi mengenai simbol-simbol yang bisa dipahami oleh kedua belah pihak komunikasi. Nah, sehingga apakah komunikasi merupakan kekuatan rahasia seorang manajer? Sangat tepat sekali, ya, betul sekali. Dengan memiliki kemampuan komunikasi yang baik akan lebih memperlancar kegiatan pendistribusian informasi, seperti itu. Oke, demikian materi yang bisa kita diskusikan bersama. Adapun sumber yang saya sampaikan barusan saya dapatkan, ya, atau saya sarikan dari isi buku Komunikasi Bisnis karangan Joko Purwanto, dan juga gambar-gambar yang saya share berasal dari google.com. Bila ada yang ingin ditanyakan atau yang mau didiskusikan, silakan bisa berkomentar di kolom komentar, ya. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas segala perhatian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.